Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali mengisi waktu untuk sama-sama meningkatkan kepahaman kita ya terhadap agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya ilmu yang bermanfaat yang bisa menambah iman dan juga meningkatkan kualitas amal soleh kita. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kebaikan, maka Allah akan membuatnya paham terhadap agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian ilmu suluk atau ilmu tazkiyah ya, tazkiyatun nafsi atau ilmu tasawuf dari kitab Manhajul Qasid. Terakhir kita membahas tentang lafaz-lafaz yang dirubah maknanya ya, yang tidak digunakan oleh ulama salaf. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, masih tentang ilmu ya. Al-ulumu al-mahmudatu wal-ulumul mazmumah. Barangkali ada yang mencoba membaca ya, silakan. Tafadhol kalau ada yang membaca. Ya Allah, ini bahasanya mudah ya. Apaan itu ada suara dari mana? Ada yang mau nyoba baca? Ada yang siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Saya Ustaz. Silakan Pak Maidi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulumul mahmudatu wal ulumul mazmumatu. I'lam anna al-ulumul mahmudata tanqasimu ila qismain. Al-awwalu mahmudun ila aqsa ghayatihi wa kalaman kana wa kullama kana aktsaru kana ahsanu. Wa kullama kana aktsara, karena dia menjadi khabar kana ya. Wa kullama kana aktsara kana ahsana. Wa huwa al-ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi wa hikmatihi fi tartibil akhirati ala dunya. Fa inna hadzal ilma matlubun li dzatihi. Wa tawassala bihi. Ini masdarnya. Masdarnya apa? Tawassala. Nah, berarti wa tawassulu bihi ila sa'adatil akhirati wa huwal bahru alladhi la yudriku
La yudraku dimajhulkan. la yudraku gauruhu wa innama yahumul mahumuna ala sawahilihi wa atrafihi biqadri ma tayassara lahum. Al-qismu tsani al-ulumul lati la yahmadu minha La yuhmadu dimajhulkan. la yuhmadu minha illa miqdaran mahsusan. Miqdarun. Miqdarun mahsusun. Wahya allati zakarnaha min furudil kifayati. Fa inna fi kulli minha iktisaran wa iktisadan wa istiqsa'an. Fakun ahadun rijlaini. Khabar kana. Fakun ahada rijlaini. Rajulaini. Astagfirullah. Jadi kaki ya. Fakun ahada rajulaini imma masghulun binafsika wa imma mutafarrigun li ghairika ba'dal faragi min nafsika wa iyyaka an tastagila bima yuslihu ghairuka ghairaka bima yuslihu ghairaka qabla islahi nafsika wastagil bi islahi batinika wa tathhirihi min as-sifati az-zamimati kal hirsi wal hasadi war riya'i wal ujbi qabla islahi zahirika. Sudah ya, kelas. Asanta barakallahu. Afwan. Al-ulumul mahmudah wal ulumul madmumah. Ilmu-ilmu yang terpuji dan ilmu-ilmu yang tercela ya. Ilam annal ulumal mahmudata tanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahwa ilmu-ilmu yang terpuji itu terbagi kepada dua bagian. Jadi ilmu yang terpuji dulu ya, ini yang dibahas. Al-awwalu yang pertama, mahmudun ila aqsa ghayatihi. Ya, dia terpuji kepada puncak ya dari tujuannya. Ya, puncak dari tujuannya. Atau bisa maksudnya adalah sangat terpuji ya. Wa kullama kana aktsara kana ahsana. Semakin banyak ya, maka dia menjadi semakin bagus. Kita mempelajari ilmu ini. Yaitu ilmu apa? Huwal ilmu billahi ta'ala. Ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala wa bi sifatihi, ya dengan sifat-sifatnya, wa af'alihi ya. Perbuatan-perbuatannya, wa hikmatihi fi tartibil akhirati ala dunia, ya, dan hikmahnya ya di dalam mengurutkan itu atau lebih mengutamakan ya akhirat terhadap dunia. Begitu. Jadi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu yang membuat kita selalu ingat ya, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an kita tidak akan terlepas ya kalau membaca Al-Qur'an itu dari zikir kepada Allah. Selalu kita akan menyebut ya nama Allah, menyebut sifat-sifatnya ya di dalam setiap ayat itu, kan tidak akan lepas ya. Setiap ayat itu selalu ada mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu ditutup dengan Asmaul Husna ya, sifat-sifat beliau, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafaz yang paling banyak itu ya lafaz Allah ya di dalam Al-Qur'an itu. Ini menunjukkan bahwa betapa penting kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ini termasuk bagian daripada ilmu akidah
Ya, seharusnya dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik melalui Al-Qur'an, melalui hadis, ya tujuannya adalah kita semakin tumbuh rasa pengagungan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut ya kepada Allah, kepada siksa Allah. Kita berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah dan seterusnya. Jadi melahirkan sifat-sifat yang baik. Ya, amalan-amalan hati yang tertuju kepada hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berbagai macamnya. Ya, tawakal, ridho, taubat dan seterusnya. Jadi itu yang harus tumbuh ya ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kita ya memang dalam hal keilmuan ya, karena akal manusia terbatas itu bisa jadi ya melahirkan ada perbedaan pendapat, perdebatan ya. Tetapi kita jangan berputar-putar terus di dalam perdebatan dalam masalah sifat Allah misalnya dalam ilmu akidah. Ya, dengan pertanyaan di mana Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah berarah atau tidak ya kan? Begitu bagaimana memahami sifat-sifat yang secara zahirnya bisa menimbulkan persamaan dengan makhluk. Ya, kita jangan terus berkutat di situ. Memang itu adalah di antara hal yang menjadi perdebatan para ulama dan saya juga sering bahas ya dalam tulisan-tulisan itu. Kita harus keluar dari lingkaran itu yang justru malah nggak selesai-selesai gitu. Lalu dengan adanya perbedaan itu ya, perdebatan itu karena kitanya kurang piknik ya kepada literatur para ulama sehingga begitu mudah menyesatkan orang. Ya, tapi kalau kita baca kepada kitab-kitab para ulama, oh iya ini adalah di antara wilayah yang menjadi perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Ya, begitu. Ada yang menyikapinya secara tafwid begitu ya. Dan ada juga yang dengan takwil ya, tetapi itu juga sangat ketat ya, syarat-syaratnya tidak sembarangan. Ya, begitu. Itu adalah di antara wilayah yang menjadi perbedaan pendapat para ulama ya. Begitu. Bagi kita kalau mengkajinya ya harus secara ilmiah. Ya, secara ilmiah kita harus membuka kitab-kitab literatur para ulama itu ya, dan dikenal dalam sejarah ya ada 3 mazhab Ahlussunnah ya, yaitu mazhab Atsari, Asy'ari dan Maturidi ya. Silakan mengkaji literatur-literatur itu. Tapi kemudian setelah itu kita jangan terkurung ya di dalam perdebatan itu aja terus ya. Bahkan ya saling menyesatkan, saling mengeluarkan dari Ahlussunnah. Ya, nah itu bukan itu tujuannya. Ya, tujuan dari kita mengkaji, mengenal sifat-sifat Allah yang Allah perkenalkan di dalam Al-Quran adalah agar tumbuh ya keimanan kita kepada Allah, itu tujuannya. Ya kan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah kemudian orang belajar akidah itu malah justru yang ada adalah sifat keras kepada muslim yang lain. Ya, begitu mudah menyesatkan dan sebagainya. Bukan itu tujuannya. Begitu ya. Justru dengan akidah itu kita semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, dan mempelajari secara lebih luas. Ya, jangan hanya dari satu perspektif ya. Maka inilah pentingnya mempelajari ilmu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah
fikih ya, terlebih masalah fikih sangat banyak sekali perbedaan pendapat ya, seperti dikatakan oleh Al-Maqarri ya, mengatakan ta'allamal khilaf yattasi sadruka. Pelajarilah ya perbedaan pendapat, maka akan menjadi luas hatimu. Ya, kekurangan kita itu ya hanya membaca dari satu perspektif ya, dari satu aliran, dari satu mazhab, tanpa pernah mau membaca mazhab-mazhab ulama lain, sehingga menganggap bahwa di luar mazhab itu semuanya sesat, semuanya salah. Ya, nah ini yang jadi masalah kita. Ya, yang jadi permasalahan kita. Ya, pelajari juga di mazhab lain. Ya, agar kita memahami, oh ternyata begini, dalil-dalilnya begini, begitu. Agar kita memahami lalu menghargai perbedaan pendapat para ulama itu. Dan bersikap adil, ya, bersikap fair, bersikap tawasud ya, pertengahan ya, moderat, tidak ekstrim ya, karena moderat ini adalah sifat dari agama. Wasatiyah ini adalah merupakan ciri khas daripada agama Islam ini. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ya, begitulah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan, wasaton. Jadi wasatiyah ya, jadi tidak ekstrim antara ifrat dan tafrid. Ya, tidak gulu di dalam memahami agama ini. Ya, maka diantaranya adalah pelajari perbedaan pendapat para ulama ya, agar kita bisa saling memahami, tidak mudah menjatuhkan vonis kepada sesama muslim yang lain. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita dalam masalah keilmuan, khususnya ilmu tentang sifat-sifat Allah ini, harus kembali kepada tujuan awal daripada kita mempelajari sifat-sifat Allah, agar tumbuh ya di dalam hati kita ya perasaan mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bahkan kalau melihat orang lain yang jelas-jelas masih keliru misalnya akidahnya, dalam arti keliru itu kalau bertentangan dengan prinsip akidah ya, karena dalam akidah kan ada yang qat'i begitu ya, yang disepakati ya, begitu. Jangan hanya dalam hal perbedaan pendapat ya, lalu kemudian menganggap orang itu keliru, memandang sebelah mata, memperlakukan seperti orang non muslim begitu. Ini kesalahan kita, ini tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat ya, menganggap orang yang berbeda pendapat itu seperti non muslim gitu ya, diperlakukannya itu. Ini berarti dia merasa bahwa mereka golongan mereka lah yang selamat ya, merasa golongannya lah yang masuk surga, sedangkan yang lain semua masuk neraka. Nah, ini kekacauan di dalam belajar ilmu. Ya. Nah, bahkan kepada orang yang keliru secara prinsip akidah saja, kita kan diajarkan untuk berdakwah ya, dengan cara lemah lembut, bagaimana menyadarkan mereka gitu ya. Bahkan kepada non muslim saja kan kita bersikap lemah lembut ya, agar tersentuh hati mereka. Ya, udu ila sabili rabbika bil hikmah ya, dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika berdebat pun dengan cara yang baik. Begitu, apalagi kepada sesama muslim. Kepada non muslim saja kita disuruh untuk wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi apa terhadap sesama muslim? Kenapa kita tidak bisa berdialog dengan baik secara ilmiah? Ya, ya, tapi membawa ego masing-masing, membawa merasa diri paling benar sendiri begitu ya. Ya. Nah, ini. Jadi ini sebagai tawasul ya, sebagai perantara menuju kebahagiaan akhirat. Dan dia adalah lautan yang tidak diketahui dasarnya ya, kedalamannya. La yudraku gauruhu. Ya, wa inna ma yahumul mahumuna ala sawahirihi, ya hanyalah
orang-orang yaitu berputar di apa permukaannya sawahil, dan di ujungnya saja tidak sampai kemudian ke dasarnya, ke dasar lautan ilmunya itu, biqadri ma tayassara lahum, sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka. Ya, begitu. Karena ilmu ini apa namanya bertingkat, ya. Bahkan kalau didalami terus ya tentang ilmu Allah ini ya tidak akan pernah habis. Maka ada ukuran yang wajibnya, fardu ainnya. Bagaimana ini akidah yang dasar itu apa ya? Rukun iman. Orang ketika menerima 6 rukun iman ya, memahami walaupun dengan pemahaman secara global tidak sampai terperinci, itu adalah ukuran paling minimal. Ukuran paling minimal. Ya, kalau kemudian dia terus mendalaminya, maka inilah yang apa namanya dengan tujuan bisa menambah imannya itu. Semakin mendapat ilmu ya, apa lebih mengetahui lagi tentang sifat Allah Subhanahu wa taala atau tentang akhirat misalnya, itu menambah keimanannya lagi. Ya, menambah keimanannya lagi. Begitu. Tetapi yang ukuran paling minimal ya adalah dia bisa mengimani rukun iman, memahami rukun iman yang 6 itu meskipun dengan pemahaman secara global. Gitu ya, secara global. Tidak menjadi fardu ain ya hingga sampai tahu rincian semuanya ya tentang bagaimana kejadian di akhirat misalnya. Begitu ya, tidak fardu ain orang mengetahui rincian semuanya. Ya, yang fardu ainnya adalah dia mengetahui secara global bahwa dia beriman kepada akhirat yang akan adanya, hari kiamat akan adanya, hari akhirat ya ada surga, ada neraka. Ini yang global-global begitu. Kadar paling minimal. Nah, semakin orang kemudian memperdalam, lebih mengetahui lagi ilmunya, nah itu tentu semakin bagus karena dengan bertambah ilmu akan bertambah keimanannya itu. Ya, itu yang pertama. Al-qismus tsani, yang bagian yang kedua, al-ulum allati la yuhmadu minha illa miqdarun mahsus. Ilmu-ilmu yang tidak terpuji ya darinya kecuali kadar yang khusus saja. Wahiyal lati dzakarnaha min furudil kifayat, yaitu yang telah kami sebutkan termasuk ilmu-ilmu fardu kifayah. Ya, ilmu fardu kifayah ya baik dalam ilmu-ilmu agama, ulumuddin, yang lebih dari kadar yang wajib fardu ainnya itu ya, misalnya mendalami ilmu-ilmu alat begitu ya, itu termasuk fardu kifayah. Atau ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu fikih ya secara mendalamnya itu tidak fardu ain. Fardu ainnya hanya kadar orang bisa melaksanakan kewajibannya ya, maka itu fardu ain. Begitu juga ilmu-ilmu dunia, ulumud dunia. Ilmu dunia juga yang apa namanya sangat dibutuhkan untuk tegaknya kehidupan. Ya itu juga fardu kifayah. Misalnya ada ilmu pertanian, ilmu kedokteran. Karena kalau orang tidak ada yang mengetahui ilmu itu, tidak bisa menanam misalnya, maka akan kurangan makanan, padahal makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Begitu juga kesehatan dan sebagainya. Itu ilmu dunia yang termasuk fardu kifayah. Ya kan? Nah, adapun lebihnya, lebih dari fardu kifayah itu, ya maka selama dia bermanfaat, ya maka itu termasuk yang terpuji gitu ya, ilmu-ilmu yang terpuji. Ya fa'ina fi kulli minha, maka sesungguhnya pada masing-masingnya itu iktisoron, ada yang ringkas, waktisodan, ya pertengahan, waktisoan, dan ada pendalaman. Begitu, ada pendalaman yang kadar yang paling minimal ya yang standar gitu ya, yang ringkas. Ya, inti-inti daripada ilmu itu yang bisa diterapkan di dalam kehidupan. Begitu ya, ada yang menengah, ada yang kemudian untuk mendalami. Ya, nah, kalau untuk mendalami ahli ya sangat ahli dalam
ilmu tertentu misalnya ya dia tidak fardu ain, di fardu kifayah. Selebih dari fardu kifayah ya berarti termasuk ilmu-ilmu yang dianjurkan saja ya. Itu mustahab. Fakun ahada rajulain, maka jadilah salah satu dari dua orang, ya imma masghulun binafsika, ya baik itu sibuk ya dengan dirimu, ya, dengan diri sendiri, ya wa imma mutafarigun li ghairika ba'dal faraghi min nafsika, ya, dan apa namanya, ataupun sibuk ya dengan selainmu, ya, atau memperbaiki orang lain atau berdakwah, mengajar gitu ya, ba'dal faraghi min nafsika, setelah selesai ya dengan dirimu, begitu ya. Wa iyyakan tashtagila bima yuslihu ghairaka qabla islahi nafsika, ya, dan berhati-hatilah ya kamu sibuk memperbaiki orang lain sebelum memperbaiki diri kamu sendiri. Washtagil bi islahi batinika wa tathhirihi min sifatidz dzamimati, ya, dan sibukkanlah dengan memperbaiki batinmu, membersihkannya ya dari sifat-sifat yang tercela ya, kalirsi seperti ambisi ya, atau rakus terhadap dunia ya, wal hasadi, dan hasad ya, dengki, waria, ria, wal ujubi ya, ujub, qabla islahi zahirika, sebelum kamu memperbaiki zahirmu ya, yang lahirmu. Begitu. Jadi ini adalah prioritas ya di dalam ilmu, bahwa seseorang ya tentu harus memperbaiki diri dulu, karena kita belajar ilmu ini kan untuk memperbaiki siapa ya? Untuk memperbaiki diri kita. Ya, jangan sampai kita belajar ilmu hanya untuk diajarkan kepada orang lain saja, sedangkan kita melupakan diri kita sendiri. Apa manfaat ilmu itu gitu? Ya, padahal yang paling utama adalah untuk diri kita. Begitu ya, seperti dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya, meskipun ini apa namanya awalnya untuk Bani Israel, kata murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun, gitu. Ya, apakah kalian memerintahkan, menyuruh ya manusia ya, orang lain untuk berbuat kebaikan, dan kalian melupakan diri kamu sendiri. Ya, padahal kalian membaca kitab, ya, membaca Al-Quran, membaca ilmu. Ya, apakah kalian tidak berakal? Gitu ya. Jadi apa namanya, jangan seperti lilin yang menerangi sekitarnya tetapi membakar dirinya. Ya. Walaupun tentu ada manfaat ya, walaupun ada manfaat untuk orang lain, tapi kan dirinya kemudian tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Apa namanya, kata Imam Syafi'i ya rahimahullah, bahwa orang apa namanya, saya lupa lagi. Beliau di akhirnya mengatakan celakalah ya orang yang an lam yanfa ilmuhu, ya, orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Ya, atau orang yang tidak menjaga diri ya, maka dia tidak bermanfaat ilmunya. Begitu. Jadi prioritas utama adalah menjadikan ilmu itu untuk memperbaiki diri kita ya, menjadikan kita sesuai dengan ilmu ya yang kita pelajari, selaras antara pengamalan dan ilmu. Ya, baru setelah kita sudah ya berusaha untuk memperbaiki diri, walaupun tentu tidak akan sempurna ya. Gitu, karena tidak ada manusia yang bisa sempurna mengamalkan ilmu, tetapi kita sudah berusaha, terutama pada hal-hal yang dasar ya. Begitu, hal-hal yang wajib kita sudah bisa apa namanya,
konsisten ya di dalam melaksanakan kewajiban, hal-hal yang sunnah misalnya sudah kita berusaha untuk melakukan meskipun tidak akan sempurna. Ya, dan setelah itu kita juga punya kewajiban untuk memperbaiki orang lain. Ya, tidak cukup kita hanya memperbaiki diri kita lalu membiarkan orang lain. Kita punya kewajiban lain itu berdakwah. Ya, berdakwah dan tidak harus menunggu sempurna dalam pengamalan. Penting kita sudah berusaha ya. Karena kalau nunggu sempurna ya nggak akan ada orang kemudian yang sempurna. Ya, lalu kalau begitu tidak ada yang mau berdakwah, tidak ada yang mau mengajar. Nah, ini juga masalah. Padahal dakwah ya mengajarkan ilmu juga adalah kebaikan tersendiri. Ya, dan walaupun misalnya ada orang yang dia bermanfaat untuk orang lain dengan ilmunya, tapi dirinya sendiri misalnya tidak mendapat manfaat dari ilmunya itu sebetulnya secara umum dia kan ada manfaat juga gitu ya. Ya, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah itu dalam hadis bahwa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ya ini dalam Riyadhus Shalihin ya itu disebutkan masalu apa bahasanillah ya perumpamaan yang Allah Subhanahu apa namanya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada aku itu seperti hujan. Ya, seperti hujan diturunkan ke bumi. Nah, bumi itu kan macam-macam. Ya, ada 3 macam ya di sini disebutkan. Ya, yaitu yang pertama apa namanya? Taifatun thaibah. Ya, qabilatil ma fa'anbatatil kala wal usbal katsir. Yang pertama adalah taifah thaibah. Taifah thaibah dia bisa menerima air, menyerap air lalu menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan rumputan yang banyak. Ya, begitu. Ini berarti seperti orang yang ilmu itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Perumpamaan yang ya apa yang pertama, yang kedua wakana minha ajadib. Ini ajadib yang kedua ajadib amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasyaribu minha wasaqaw wazara'u. Ya, gitu. Dia menahan air tidak menyerap ke dalam tanah itu. Artinya ilmunya tidak terserap ke dalam dirinya sendiri ya. Itu ya kurang bermanfaat untuk dirinya tapi bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini juga sebetulnya positif, bagus saja. Cuman ya untuk dirinya kan menjadi rugi untuk diri orang itu. Kalau untuk orang lain ya bermanfaat dengan ilmunya itu. Ya, dan yang ketiga wasoba taifatun minha ukhra innama hiya qi'an. Nah, ini yang ketiga yang qi'an ini yang la tamsiku ma'an walatun bitukalan fadzalika masalu man faqwa fi dinillah wa dafahu ma ba'atsani lahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi muttafaqun alaih. Kalau yang ketiga ini qi'an dia tidak bisa menyerap air dan juga tidak menumbuhkan tumbuhan. Ya, jadi sama sekali tidak bermanfaat baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Begitu. Yang paling terbaik ya tentu tadi ya kita mulai dari memperbaiki diri sendiri lalu kemudian juga memperbaiki yang lain karena itu juga adalah tanggung jawab ya suatu kewajiban juga untuk islah ya memperbaiki yang lain. Tidak boleh kemudian kita hanya memikir yang penting diri saya saja, nggak bisa dalam Islam itu. Bahkan ancaman dari Allah dalam Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minhum khassa atau minkum khassa. Ya, dan takutlah fitnah maksudnya adalah azab ya yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim saja. Ya, ini diantaranya diterangkan dalam hadis ya adalah maknanya ketika orang itu tidak mau berdakwah. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Yang penting saya sendiri soleh. Ya tidak memikirkan orang lain. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab karena kezaliman orang-orang yang di sekitarnya itu.
Ya, dia orang yang soleh untuk dirinya sendiri saja juga tidak akan selamat. Justru akan dimulai kepada dia dulu. Azab itu ditimpakan. Kenapa dia tidak berdakwah? Kenapa dia tidak kemudian berusaha untuk memperbaiki orang lain? Nah, inilah kewajiban dakwah yang tidak bisa disepelekan. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan perkataan orang, urusi saja dulu diri kamu sendiri, jangan ngurusi orang lain. Justru kita punya kewajiban berdakwah di dalam Islam ini. Yang kalau kita tidak berdakwah, justru kita sendiri yang akan kena. Maka tidak boleh bagi seorang muslim itu tidak peduli terhadap kejadian yang apa namanya, peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya apalagi misalnya berkenaan dengan hukum, dengan undang-undang yang berlaku gitu ya. Gitu. Kita sebagai muslim ya harus peduli tentang kemaslahatan ya negeri kita ya secara khusus. Bahkan untuk dunia kan gitu ya, dakwah itu tidak terbatas teritori ya, paling tidak untuk negara kita misalnya. Ya tidak boleh kita abai dengan peraturan undang-undang yang dibuat. Ya ketika ada undang-undang yang di situ apa namanya bisa menimbulkan melegalkan perzinahan misalnya ya dengan undang-undang dari apa kementerian ya pendidikan begitu ya. Makanya sebagai seorang muslim tidak boleh diam. Ya tidak boleh membiarkan ya gitu karena mereka bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi ya kekerasan seksual misalnya di dunia pendidikan, dunia kampus, tetapi dengan cara ya melegalkan perzinahan itu dengan kata-kata tanpa persetujuan korban. Selalu begitu kata-katanya. Ya kan? Begitu. Berarti kan kalau tanpa persetujuan korban, mafhumnya gitu ya, memang terbaliknya kalau dengan persetujuan korban menjadi tidak masalah, menjadi legal. Ya, maka ini adalah undang-undang yang akan melegalkan perzinahan dan ketika itu dosen dan orang-orang di kampus itu tidak bisa kemudian melarang ya karena itu sudah apa namanya dilegalkan oleh undang-undang. Tidak bisa melarang mereka ya melakukan hubungan-hubungan seksual ya walaupun tanpa ada ikatan pernikahan. Nah ini ya kan begitu kita harus peduli kepada hal-hal terhadap kemaslahatan orang-orang di sekitar kita ya ya di negeri kita ya karena kita harus memperbaiki punya kewajiban untuk berdakwah untuk memperbaiki kondisi ya tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa yang penting diri kita soleh. Nggak bisa. Dalam Islam tidak bisa seperti itu. Harus berusaha memperbaiki yang lain. Begitu. Bahkan di Abu Bakar radhiyallahu anhu kan meluruskan ya apa namanya pemahaman yang salah ya terhadap ayat apa namanya alaikum ya angkusakum la yadurukum man dalla idah tadaitum itu ya itu ayat itu disalahpahami ya bahwa untuk memikirkan diri sendiri nggak perlu memikirkan orang lain tidak perlu berdakwah itu kan langsung diluruskan oleh Abu Bakar bukan itu maknanya ya bukan kita hanya memikirkan diri sendiri alaikum anfusakum la yadurru man dhalla idzah tadaitum ya hendaklah kamu apa namanya menguatkan diri kamu maka tidak akan memudaratkanmu orang yang sesat apabila kalian sudah mendapat petunjuk. Ya, itu bukan berarti tidak peduli kepada yang lain untuk memperbaiki mereka, bukan. Itu maknanya kita harus tetap konsisten, komitmen, ya, dan juga berdakwah. Tapi kemudian kan yang memberi hidayah adalah Allah. Ketika mereka tetap dalam kondisi seperti itu, ya kita kuat komitmen dengan akidah, dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, ya maka insya Allah mereka tidak akan memudaratkan. Jadi begitu. Dan memulai dengan memperbaiki yang batin dulu ya sebelum kepada yang zahir.
Kemudian yang berikutnya alimun lam yanfa'hu ilmuhu, seorang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Wa'lam annal munazarata al-mawdu'ata liqasdil mubalaghati wal mubahati manbaul akhlaqil madmumah. Ketahuilah ya, sesungguhnya perdebatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengalahkan dan berbangga diri, ya, ini adalah sumber daripada akhlak tercela. Ya, layas wala yaslamu sahibuha min kibrin. Pelakunya tidak akan selamat ya dari sifat sombong wa walihtiqaril maqsurina anhu, karena dia merendahkan orang-orang yang lemah ya terhadapnya, wajubuhu binafsihi lirtifaihi ala katsiri min nuzara min nuzaraihi. Ya, dia merasa bangga terhadap dirinya karena merasa tinggi dari kebanyakan orang-orang yang dari kebanyakan teman-temannya. Walaya salamu minar riya, tidak selamat dari riya, di anna julla maksudil manazir. Ya, al yauma ya ilmu nasi bi ghalabati. Karena kebanyakan tujuan daripada perdebatan itu pada hari ini kan yang pertama kali mengucapkan Imam Ghazali ya, di zaman beliau itu seperti itu. Ya, yaitu dan zaman sekarang juga sama ya. Yaitu agar orang mengetahui atas kehebatan dia dalam mengalahkan yang lain. Ya, wa itlaqu alsinatihim bisyukrihi ya wa madihi, dan orang-orang itu mengucapkan ya, lisan mereka itu berterima kasih, memuji-muji orang yang menang dalam debat itu. Fahuwa yudhibu umrahu fil ulumil lati tu'inu alal munazara, dan dia menghabiskan umurnya dalam ilmu-ilmu yang bisa membantu dia di dalam perdebatan mimma la yanfa'u fil akhirah, ya, dari apa-apa yang tidak bermanfaat pada akhirat, ka husnil lafzi, seperti membaguskan kata-kata, lafaz-lafaz, wahibdin nawadiri, dan menghafal hal-hal yang yang aneh-aneh, yang asing. Ya, artinya hanya dengan untuk apa? Untuk tujuan mengalahkan lawan debat saja begitu. Hanya untuk berdebat, belajar ilmu itu. Dengan berdebat itu ya akan timbul kesombongan dia, merasa mengalahkan yang lain, merendahkan yang lain. Nah, ini yang saya kira kita lihat perdebatan-perdebatan yang terus terjadi ya di medsos misalnya khususnya, itu kan begitu aja terus mencari-cari kesalahan. Padahal itu sesama Muslim yang kalau kita pelajari secara lebih adil, mempelajari literatur para ulama, ini kan perdebatan para ulama sejak dulu misalnya itu wilayah perbedaan pendapat. Tetapi karena mereka kurang piknik terhadap literatur ya, para ulama itu menganggap kelompoknya sendiri yang benar, lalu terus-menerus mencari kesalahan daripada kelompok lain, ya, dan terus saja untuk berdebat begitu. Ya, cari lagi, berdebat lagi begitu. Jadi sehingga orang itu sibuk dengan perdebatan-perdebatan yang seperti ini, yang pada akhirnya sampai kepada sifat sombong, merasa bahwa kelompoknya sendiri yang benar, yang lain semua sesat begitu ya. Sampai kepada merendahkan orang lain, merendahkan sama Muslim, ria, ujub, agar ingin dianggap orang lain itu hebat, punya hujah-hujah yang hebat. Nah, ini saya kira yang kita bisa lihat ya pada kondisi sekarang ini. Nah, ini adalah orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Diingatkan ya kepada kita. An Ahwas bin Hakim radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna, walaupun di hadis ini ada kedoiban ya. Tetapi secara maknanya bisa kita benarkan ya. Sungguhnya keburukan yang paling buruk adalah buruknya para ulama. Nih ulama su ya, wa inna khairul khairi hiyarul ulama, yang paling baik itu ya ulama yang paling baik. Baiknya para ulama. Suatu yang paling baik. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah alimun la yantafi'u bi ilmi. Seorang alim yang tidak bermanfaat ilmunya.
Ya, jadi dia menggunakan ilmunya itu untuk tujuan-tujuan duniawi. Ya, baik untuk menjilat penguasa, ya, mendapatkan materi, harta, ya, ataupun tadi dia ingin dipuji oleh orang lain, diangkat derajatnya, ya, di hadapan manusia, begitu ya. Ini kan semua dunia. Ini orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, menghindarkan kita dari hal yang seperti itu dan menjadikan ilmu yang kita belajar itu bermanfaat, betul-betul bermanfaat untuk diri kita, memperbaiki diri kita, untuk akhirat kita, dan juga kita bisa mengajak orang lain ya kepada jalan keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Ya, silakan bagi para peserta jika ada yang ingin bertanya ya untuk satu orang saja yang dibatasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait ilmu pelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana pendapat Ustadz dengan media sosial yang sekarang? Ada sebagian saudara kita yang merasa seperti itu, yang merasa lebih pintar, kadang-kadang berbohong atas nama ulama. Tetapi ada saudara kita yang di YouTube itu juga menyanggah bahwa ini ada perkataan ulama seperti ini, ada perkataan ulama seperti ini. Dan ini mereka terkadang kan berbicara pada orang-orang yang awam sehingga terjadi perpecahan. Kita tidak memungkiri semua itu di semua daerah terjadi itu semua, dan itu kita khawatirkan adanya terjadi pertumpahan darah. Nah, ini bagaimana kita mensikapi hal-hal seperti ini, dan ini saudara kita ini agak berkeras juga menanamkan pemahamannya itu. Itu terjadi di desa saya sendiri sampai serang menyerang itu, Ustaz. Ya. Masalah apa itu, Pak? Itu masalah mengkafir-kafirkan, padahal ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kejadian pada masa zaman jahiliyah itu dihubungkan dengan saudara kita sesama muslim yang sekarang, gitu kan. Saya ini beramal seperti nenek moyang saya, seperti dulu kan kita zikir, tahlil, sholawat, itu dikira mengikuti nenek moyang yang sesat gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan itu ya merata ya, banyak terjadi ya di Indonesia, bahkan di luar. Nah, ini saya kira ya itu tadi, kita harus membuka diri untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam yang telah diwariskan oleh para ulama itu, ya lebih meluaskannya lagi gitu ya, tidak mempersempit begitu ya. Maka ya sebetulnya kita sudah punya warisan ilmu yang cukup dari para ulama itu, ya, baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah suluk. Hanya masalahnya kita mau mempelajari secara adil ataukah tidak. Ya. Jadi ya itu tadi kelemahan kita ya hanya terpaku ya mempersempit diri hanya pada satu ulama saja, satu aliran saja. Jadi hanya ulama saya saja yang benar gitu ya, yang lain salah. Nah, ini sikap-sikap yang tidak benar diluruskan. Begitu ya. Karena kan kita mengenal lah para ulama-ulama ya, ada misalnya dalam fikih ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Malik, ya, para ulama-ulama lain gitu ya. Kita tinggal mempelajari saja. Ya, apakah tuduhan-tuduhan itu benar atau tidak. Kita mengukurnya secara ilmiah saja. Ya, ketika misalnya melanggar ya secara prinsip akidah, ya jelas-jelas seperti Syiah, ya, kalau yang sudah jelas sesat ya kita katakan sesat. Gitu ya, itu bertentangan dengan akidah yang benar, dengan akidah Islam yang benar. Ya kita katakan sesat kalau memang bertentangan dengan prinsip. Tapi kalau tidak bertentangan dengan prinsip, masih dalam wilayah yang sebetulnya boleh ya, ada ya terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan ulama, ya harusnya kita lebih mengedepankan toleransi kepada sesama muslim. Ya, jangan terlalu bersikap keras ya, padahal kan kita disuruh untuk
bersikap lemah lembut kepada sesama muslim itu. Ya, fabima rahmati minallahi lintalahum, kan begitu. Dengan rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut ya kepada orang beriman, begitu ya. Itu bahkan dakwah kepada orang yang non muslim ataupun kepada yang tadi secara akidah ya, mungkin kan tidak semua orang yang terjerumus kepada kesesatan itu mengetahui ilmunya, paham ilmunya, bisa jadi hanya ikut-ikutan, terbawa gitu kan. Ya, nah kita harus memberikan pengertian kepada mereka, jangan mengedepankan kekerasan. Islam kan tidak mengajarkan sikap kekerasan seperti itu. Ya, ini saya kira perlu diperbaiki ya. Gitu. Jadi diajak lagi untuk piknik kepada literatur para ulama. Ya, apa sih pendapat ketika orang misalnya memilih ya satu pendapat di antara perbedaan pendapat, ya silakan misalnya yang lebih kuat yang mana. Tapi setelah itu dengan pendapat yang berbeda ya dia harus menghormati, menghargai ya. Jadi jangan sampai memposisikan yang merupakan perbedaan dalam furu ya, perbedaan yang sebetulnya itu ijtihad, ya diposisikan seperti tadi ya, kekafiran seperti orang-orang musyrik jahiliyah. Nah, ini salah menempatkan. Ya, salah menempatkan. Ya. Makanya pelajari sekarang misalnya mazhab fikih. Pelajari apakah mazhab itu tidak dibangun dengan dalil? Pelajari. Kita selama ini menyangka mazhab nggak ada dalil. Itu karena dia belum tahu, belum mempelajarinya. Prinsipnya pokoknya aja nih Pak. Pokoknya gitu. Oh iya. Pokoknya begini. Terima ya. Ya, yaitu adalah tumbuhkan semangat belajar lagi yang lebih luas gitu ya. Membuka cakrawala, ilmu Islam ini sangat luas, pelajari lagi. Ya, kalau merasa diri sudah mencukup dengan yang ada lalu menghakimi dengan kebodohannya itu, ya itu yang salah. Jazakallah. Ya, begitu. Alhamdulillah, karena waktu juga sudah selesai ya, terbatas. Terima kasih kepada ini yang sudah bertanya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz juga bisa bermanfaat untuk kita, khususnya kita harapkan beliau semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah dimanapun berada, dan tentunya bisa terus menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah untuk terus menuntut ilmu ya sampai akhir hayat kita. Dan ilmu yang sudah kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan untuk masyarakat juga. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu untuk kajian kita berutin pada hari ini ya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.